Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung perbincangan kita mengenai adab-adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya'u Ulumiddin mengatakan ada 10 adab-adab berdoa. Dalam video sebelumnya kita telah membincangkan sebahagian adab yang pertama. Apabila seseorang hendak berdoa, sudah semestinya dia berdoa pada waktu-waktu yang mulia, supaya ada doa tersebut lebih dekat untuk diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu-waktu tersebut. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan mengenai waktu ijabah istighfar dan doa pada waktu sahur. Dalil mengenai waktu ijabah istighfar dan doa pada waktu sahur adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua-dua dalil Al-Quran dan Sunnah, kedua-dua dalil tersebut telah kita bincangkan dalam video sebelumnya. Dalam kesempatan kali ini kita bincangkan bila atau kapan waktu ijabah doa dan istighfar pada waktu sahur bermula dan berakhir. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, riwayat-riwayat hadis yang ada menunjukkan kepada 6 waktu. Jadi dalam kesempatan ini kita akan membincangkan 5 waktu, karena waktu yang keenam adalah al-itlaq, waktu yang mutlak, yang dikaitkan kepada riwayat-riwayat yang ada. Waktu yang pertama adalah hina yabqa thuluthul lail akhir. Hina yabqa thuluthul lail akhir, yaitu ketika waktu malam tinggal sepertiga malam yang akhir. Jadi tinggal sepertiga malam yang akhir dalam hadis Sahih Al-Bukhari 1145, 6321, 7498. Ada 3 Sahih Al-Bukhari hadisnya, yaitu nomor 1145, nomor 6321, nomor 7494. Sahih Muslim nomor 758. At-Tirmidzi mengatakan ini adalah paling sahih riwayat mengenai waktu ijabah tersebut. Jadi ketika tersisa atau tinggal sepertiga malam yang akhir. Jadi bermakna mulai masuk sepertiga malam yang akhir, terus sampai habis waktu sepertiga malam yang akhir tersebut. Jadi hina yabqa thuluthul lail akhir. Hadisnya adalah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallam qol yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir fayaqul may yad'uni fastajibalah wa may yas'aluni fa'utiyah wa may yastaghfiruni faghfirullah. Maksudnya, Rabb kita, kata baginda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika waktu malam masih tinggal
atau berbagi sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesiapa yang berdoa atau memohon kepadaku, maka aku Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya. Aku akan mengijabah, akan menjawabnya. Sesiapa yang meminta kepadaku, maka aku Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya. Sesiapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Waktu kedua adalah hinayam di thuluthul lail awal, ketika waktu malam telah lewat sepertiga malam yang pertama. Fala yazalu kadzalika hatta yudiyal fajr, dan dilanjutkan dengan lalu senantiasa seperti demikian sehingga fajar subuh terbit. Jadi bermula setelah lewat sepertiga malam sampai fajar subuh terbit. Hadisnya adalah Sahih Muslim nomor 758. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol yanzilullahu ila sama'id dunya kulla lailah hina yamdi thuluthul lail awal wa yaqul anal malik man dzalladzi yad'uni fastajibalah man dzalladzi yas'aluni fa'utiyah man dzalladzi yastaghfiruni faghfirullah fala yazalu kadzalika hatta yudiyal fajr. Maksudnya telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari baginda Rasulullah SAW, baginda bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika telah lewat sepertiga malam yang pertama. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penguasa, aku Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penguasa. Sesiapa yang berdoa, siapa yang memanggilku, menyeruku, maka aku akan menjawabnya. Sesiapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Sesiapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunnya. Perkara tersebut senantiasa berlaku sehingga fajar subuh bersinar atau terbit. Waktu ketiga adalah idza madha syatrul lail au thulutsah, apabila telah lewat pertengahan malam atau 2/3 malam yang pertama. Hatta yang fajir subuh, sehingga terbit fajar subuh. Hadisnya adalah Sahih Muslim nomor 758. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madara syatrul lail aw thulutsah yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fayaqul hal min sa'ilin yu'ta hal min da'in yustajabulah hal min mustaghfirin yughfarulah hatta yang fajiras subah. Maksudnya telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, apabila telah lewat pertengahan malam atau 2/3 malam yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, adakah dari orang yang meminta, adakah dari orang yang menyeru, maka dia akan dijawab. Adakah dari orang yang meminta, maka akan diberi baginya. Adakah dari orang yang beristighfar, maka akan diampunkan baginya sehingga terbit fajar subuh. Waktu keempat adalah yam dia syatrul lail awal, ketika waktu malam telah berlalu pertengahan malam yang pertama. Jadi ketika pertengahan malam yang pertama telah lewat, hadisnya adalah telah diriwayatkan dalam kitab An-Nasai Amalul Lail Yaumal Lailah nomor 482 dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma. Mereka kedua-duanya mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla yumhilu hatta yamdiya syatrul lail awal thumma ya'muru munadiyan wa yaqul hal min da'in yustajabulah hal min mustaghfirin yughfarulah hal min sa'ilin yu'ta. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun sehingga lewat pertengahan malam yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh sambil menyeru. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, adakah dari orang yang berdoa menyeru kepadaku akan dijawab, dan adakah dari orang yang memohon ampun akan diampunkan dosanya baginya. Dan adakah dari orang yang meminta akan diberi baginya permintaannya. Abu Muhammad Al-Haq telah mensahihkannya.
Waktu kelima adalah isyatri laili aw lutulil lail akhir, waktu malam ketika pertengahan atau sepertiga malam yang terakhir. Jadi ketika pertengahan malam yang terakhir atau sepertiga malam yang terakhir. Hadisnya adalah Sahih Muslim 758. Abu Hurairah An Abi Hurairah qala Rasulullah sallam yanzilu lahu fis samai dunya bi syatril lail aw li thuluthil lail akhir fa yaqulu may yad'uni fastajibalah aw yas'aluni fa'utiyah. Maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit ke dunia. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada pertengahan malam yang terakhir atau pada sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah berfirman, Mayaduni, siapa yang berdoa kepadaku maka akan dijawab. Siapa yang meminta kepadaku maka akan diberi. Dan siapa yang beristighfar kepadaku maka akan diampuni. Mengenai waktu ijabah istighfar dan doa, Al-Qadiyat mengatakan sungguh mungkin untuk menghimpun antara hadis-hadis yang ada bahwa ada dua waktu yang boleh disimpulkan. Waktu yang pertama yaitu waktu turunnya rahmat, perintah atau malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki oleh Nabi SAW dalam sabdanya yanzilu rabbuna ila samai dunya, dan hanya Allah Subhanahu yang mengetahui hakikatnya. Waktu ini adalah ketika telah lewat sepertiga malam yang pertama. Waktu yang kedua adalah waktu ijabah doa dan istighfar. Waktu ini adalah pada sepertiga malam yang terakhir. Maknanya waktu tersebut bermula dengan masuknya sepertiga malam yang terakhir dan berakhir ketika fajar subuh terbit, yang menandakan masuknya waktu sholat subuh masuk. Wallahu a'lam. Ada beberapa faedah yang boleh diambil dari hadis-hadis yang telah disebutkan, yaitu mengutamakan sholat qiyamul lail pada akhir malam daripada awal malam. Sesungguhnya sepertiga malam terakhir adalah waktu ijabah doa dan istighfar. Ada 3 perkara yang telah kita sebutkan pada video sebelumnya, yaitu doa, permintaan, dan istighfar. Doa ini adalah menyeru kepada Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbi, atau dengan Asmaul Husna, ya Hayyu ya Qayyum, ya Latif, ya Latif, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, wahfili dambi. Kemudian memohon dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam Al-Quran maupun yang ada dalam As-Sunnah, doa-doa yang ma'thurat dari Rasulullah SAW. Ataupun kita meminta sesuatu hajat kita sendiri dengan bahasa sendiri, tak apa, tak perlu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, Allah, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, Allah Subhanahu akan paham, akan tahu maknanya. Allahul Alim, Allah Maha mengetahui. Kemudian beristighfar, istighfar 70 kali atau 100 kali dengan istighfar yang biasa, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih, atau dengan Sayyidul Istighfar yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam video sebelumnya, dan ini ma'thurat dari Rasulullah SAW. Kemudian mendahulukan salat qiyamul lail, baru setelah itu beristighfar dan berdoa memohon kepada Allah hajatnya masing-masing. Beristighfar dengan Sayyidul Istighfar. Perlu diingat bahwa mana doa diijabah tidak hanya maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberi apa-apa yang diminta oleh seseorang, akan tetapi maknanya juga adalah
Allah Subhanahu wa taala memberikan apa-apa yang lebih baik bagi seseorang untuk dunianya dan akhiratnya. Sama ada apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tersebut termasuk apa-apa yang dimintanya dalam doanya, atau perkara yang lebih baik dari apa yang diminta, atau ditiadakan kemudaratan baginya, atau ditolak bala darinya. Wallahu a'lam. Tuan-puan, Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Begitu juga dengan mencegah, menghalang, menghentikan perbuatan keji dan mungkar atau maksiat. Karena amrun bil ma'ruf nahyun 'anil munkar, kedua-duanya menyuruh kepada berbuat baik atau kebaikan dan mencegah kemungkaran atau maksiat adalah suatu kewajiban bagi muslim dan mukmin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.